Halo semuanya, perkenalkan saya Oktaviani Sandra Rendut, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, dan Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat. Saya sekarang berada di semester 6. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat video berkaitan dengan penjelasan mengenai suku saya, yaitu suku Modo, untuk memenuhi UAS mata kuliah Sosio dan Budaya Gizi. Selamat menyaksikan! Oke, baik teman-teman, saya akan mulai dari sejarah adanya suku kami yaitu suku Modo. Jadi ceritanya dulu, nenek moyang kami ini berasal dari Kampung Todo, yang dulunya sebagai kerajaan yaitu Kerajaan Todo. Jadi, suku kami ini berada di Kabupaten Manggarai Tengah, dan singkat ceritanya waktu itu nenek moyang kami beranjak untuk pindah dari Todo karena di sana padat dan untuk pemenuhan pangan atau kebutuhan makanan dan lain sebagainya bagi mereka kurang cukup, jadi mereka memutuskan untuk pindah dari sana dan mencari tempat yang layak di tempat yang lain. Jadi yang pergi pada waktu itu adalah ada ACKE dan Anakrona. Jadi untuk penjelasan siapa sih itu ACKE dan apa itu Anakrona akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi mereka pindah dari sana dan mereka diarahkan oleh satu hewan namanya adalah musang. Jadi musang inilah yang mengarahkan mereka. Tibalah mereka di suatu tempat yaitu berada di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu di Kampung Modo. Jadi beberapa waktu lamanya mereka tinggal di sana, nyaman di sana, dan untuk pemenuhan pangan, sandang pangan dan lain sebagainya itu cukup terpenuhi untuk mereka, jadi mereka menetap di sana. Tapi pada suatu waktu ternyata ada yang iri terhadap mereka. Ada beberapa yang iri terhadap mereka karena kecerdasan dari nenek moyang kami ini. Jadi mereka berusaha berbagai cara untuk mengusir nenek moyang kami dari sana. Jadi ada beberapa cara yang mereka pikirkan. Tapi mereka berpikir lagi, karena nenek moyang kami ini cerdas dan dalam hal bela diri cukup lebih baik dari mereka, jadi mereka pikirkan salah satu cara yang paling tepat adalah membuat nenek moyang kami ini mabuk. Jadi mereka membuat pesta besar-besaran dan mengajak nenek moyang kami untuk terlibat dalam acara tersebut. Jadi pada saat itu kesempatan besar bagi mereka untuk memberikan sopi atau tuak namanya, kebiasaan yang kita sebutkan di Manggarai, tuak. Jadi mereka memberikan tuak sebanyak mungkin kepada nenek moyang kami ini, dan pada akhirnya nenek moyang kami mabuk. Dan puji Tuhannya ada beberapa nenek moyang kami yang tidak mabuk, dan diantaranya tetap ada ACKE dan Anakrona yang masih terselamatkan dari musibah itu. Yang mabuk ini mereka ikat pakai tali, dan nenek moyang kami yang lainnya yang terselamatkan mereka kabur dari sana, dan mereka kembali diarahkan oleh salah satu hewan tadi yaitu adalah musang. Dan musang ini membawa mereka kembali ke Kabupaten Manggarai Tengah, tepatnya di Kampung Lempa. Tinggal mereka di sana dan di Lempa hanya sebagai tempat tinggal, tapi untuk tempat pemeliharaan hewan dan untuk kebutuhan pangan, makanan, sayuran, dan lain sebagainya itu dari kampung pulang. Jadi nenek moyang kami ini harus bolak-balik dari Lempa pulang, dan jaraknya cukup jauh. Jadi nenek moyang kami memilih untuk lebih baik menetap di kampung pulang saja, dan kampung pulang itu adalah yang merupakan tempat dari suku kami tinggal sekarang, dan merupakan tempat dari rumah gendang kami berada. Dan untuk tempat tinggal dari kami yang suku Modo adalah bukan hanya di kampung pulang saja, tapi ada juga yang tinggal di kampung Rotok, dan Ganggu, dan tempat-tempat lainnya karena ada urusan pekerjaan. Jadi itu singkat cerita dari suku kami berada dan menetap di Kampung Pulang, Kecamatan Satarmise Barat. Selanjutnya berkaitan dengan geografi dan kependudukan. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi suku kami ini berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya Kecamatan Satarmise Barat, dan tinggal di beberapa kampung, diantaranya Kampung Pulang, Rotok, Ganggu, dan lain sebagainya karena ada urusan pekerjaan. Jadi untuk rumah gendang sendiri itu berada di Kampung Pulang. Dan untuk letak dan geografi kependudukan di kami itu ada istilahnya yaitu Beo. Beo itu sebagai kampung dan Boa itu adalah sebagai tempat kuburan. Jadi tempat kuburan tersendiri dan untuk kampung juga tersendiri. Baik, berikutnya berkaitan dengan religi. Jadi untuk suku kami ini, suku Modo, semuanya menganut
agama Katolik, dan kami menghormati 3 roh teritorial. Ketiga roh tersebut adalah Tenno sebagai penjaga kebun yang dihormati pada saat upacara Barong Lodok, Darat sebagai roh yang berdiam di alam seperti di mata air melalui upacara Barong Rae, dan Naga Golo yang berdiam di tengah-tengah kampung. Berikut berkaitan dengan kemasyarakatan. Kita mulai dari struktur dan fungsi. Jadi, yang pertama struktur masyarakat. Patrilineal, genealogis, dan terorganisir dalam klan, yaitu dalam sebutannya adalah Vau. Dalam konteks ini, Tua Golo berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam memegang beberapa fungsi penting, antara lain, yang pertama, kepala rumah adat menjaga tradisi dan nilai-nilai, kemudian kepala kampung mengawasi keamanan dan ketertiban, kemudian kepala suku mewakili suku dan mengayomi warga. Kemudian, yang keempat, peran yudikatif dan eksekutif menyelesaikan konflik dan menerapkan hukum adat. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan sistem kekerabatan. Istilah-istilah pada sistem kekerabatan berdasarkan hubungan perkawinan di Manggarai adalah yang pertama, anak rona dan anak wina. Dalam konteks budaya Manggarai, yang dimaksudkan dengan anak rona adalah pihak memberi istri atau keluarga asal istri, sedangkan anak wina merupakan sebutan untuk keluarga dari pihak suami. Kemudian kesa dan ipar. Jadi kesa merupakan panggilan untuk saudara dari istri, kemudian sedangkan ipar merupakan panggilan untuk saudari dari suami, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya Lopo Wina dan Mekas. Jadi Lopo Wina merupakan panggilan untuk mama mantu, sedangkan Amang atau Mekas mama merupakan panggilan untuk bapak mantu. Kemudian Vina dan Rona. Vina merupakan panggilan untuk seorang istri oleh suaminya, sedangkan Rona merupakan panggilan untuk seorang suami oleh istrinya. Jadi baik, berikutnya berdasarkan hubungan keturunan. Jadi kita mulai dari Ema. Ema itu panggilan dari seorang anak untuk bapaknya, dan Ende itu panggilan dari anak untuk ibu, dan Nana itu panggilan dari orang tua untuk anak laki-lakinya, dan Enu itu panggilan dari orang tua untuk anak perempuan. Kemudian berdasarkan kekerabatan hubungan darah. Jadi Nara merupakan panggilan untuk saudara oleh saudarinya, dan Reta merupakan panggilan untuk seorang saudari oleh saudaranya. Kemudian AC merupakan panggilan untuk seorang adik dari kakaknya. Kemudian KE merupakan panggilan untuk seorang kakak oleh adiknya. Oke, baik, selanjutnya berdasarkan hubungan keturunan. Jadi kita mulai dari Ema. Ema ini adalah merupakan panggilan dari seorang anak untuk bapaknya, kemudian Ende panggilan dari seorang anak untuk ibu, kemudian Nana panggilan dari orang tua untuk anak laki-laki, dan Enu panggilan dari orang tua untuk anak perempuan. Kemudian berdasarkan kekerabatan hubungan darah. Jadi Nara merupakan panggilan untuk saudara oleh saudarinya. Kemudian Beta merupakan panggilan untuk seorang saudari oleh saudaranya. Kemudian AC merupakan panggilan untuk seorang adik oleh kakaknya. Kemudian KM merupakan panggilan dari seorang kakak, dari seorang adik oleh kakaknya, begitu. Kemudian berkaitan dengan pengetahuan mengenai cara pengolahan dan penyimpanan makanan. Jadi cara pengolahan makanan di suku Modo adalah dengan mengukus, seperti mengukus ubi, mengukus ikan, kemudian mengukus kue, dan lain sebagainya. Kemudian juga menggoreng ikan, menggoreng kue, dan menggoreng nasi, dan lain sebagainya. Kemudian membakar ikan, dan lain sebagainya. Dan menumbuk juga. Ada yang masih menumbuk beras untuk menjadi tepung, kemudian menumbuk kopi, kemudian menumbuk sayur juga, daun singkong biasa kami tumbuk, dibuat halus, kemudian dimasak. Kemudian kami juga menjual makanan seperti ubi singkong, ubi jalar, kemudian daun singkong, coklat, daun paku, dan beras, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk tempat penyimpanan makanan sendiri kami simpan di lobo atau loteng dalam bahasa Indonesianya, kemudian rotan, kemudian ada beberapa yang simpan di dalam kulkas. Baik, untuk bahasa sendiri, di kami itu ialah menggunakan bahasa Manggarai, seperti yang saya sudah jelaskan di sistem kekerabatan, itu merupakan bagian dari bahasa Manggarai. Oke, baik, selanjutnya berkaitan dengan kesenian. Yang pertama, rumah adat.
Struktur baru gendang ini menggambarkan budaya dan kearifan lokal budaya setempat. Hal ini ditegaskan dalam filosofi budaya Manggarai, yaitu Gendang Ondaya Lingkopeang. Jadi filosofi ini bila diterjemahkan secara harafiah menjadi rumah adat ada di dalam kampung dan tanah ulayat atau kebun di luar kampung. Kemudian struktur dan bentuk rumah gendang ini sebetulnya mendeskripsikan konteks kultural dan religius berdasarkan bentuknya. Baru gendang terbentuk dari beberapa tingkat. Tingkat bawah atau ngaung, kemudian tingkat tengah atau lutur, dan tingkat atas itu lobo atau penutupnya. Kemudian tingkat bawah sebagai tempat tinggal roh-roh halus, kemudian dunia bawah dan kegelapan dan hewan, kemudian tingkat tengah sebagai tempat manusia hidup, dan sedangkan tingkat atas dipandang sebagai sang pemberi kehidupan. Oke, baik, berikutnya adalah upacara adat. Jadi upacara adat yang pertama itu adalah penti. Ritual ini mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam dan leluhur dan Tuhan. Dalam pandangan masyarakat Manggarai, semua unsur di alam saling berhubungan satu sama lain. Salah satu makna upacara penti adalah ucapan terima kasih. Masyarakat mengucapkan terima kasih atas hasil panen yang melimpah dan mendoakan agar hasil panen pertanian dapat terus berlanjut di masa mendatang. Kemudian, berikut adalah beberapa tahapan yang umumnya dilakukan dalam upacara penti. Yang pertama, persiapan. Sebelum pelaksanaan, masyarakat akan melakukan persiapan termasuk pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan untuk sesaji. Ini mencakup hasil pertanian seperti padi, jagung, dan hasil perkebunan lainnya. Dalam tahapan ini, setiap anggota keluarga juga akan berpartisipasi dalam mempersiapkan semua yang diperlukan. Kemudian yang kedua, ibadah dan doa. Pada hari pelaksanaan, ritual dimulai dengan ibadah dan doa yang dipimpin oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat. Doa ini merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan dan leluhur atas berkat yang diterima serta permohonan untuk perlindungan dan keberkahan di masa mendatang. Jadi yang ketiga, penyajian sesaji. Setelah doa, persembahan atau sesaji disiapkan. Sesaji ini biasanya disusun di tempat tertentu sesuai dengan petunjuk adat dan diiringi dengan nyanyian atau musik tradisional yang menambah suasana sakral, meliputi berbagai jenis hasil pertanian, hewan ternak, serta benda-benda lainnya yang dianggap suci. Yang keempat, ritual prosesi. Dalam tahapan ini, masyarakat akan melakukan prosesi menuju lokasi yang ditentukan, biasanya di tengah ladang atau arena terbuka yang melambangkan kesuburan. Selama prosesi, para peserta mengenakan pakaian adat dan mengarak sesaji. Tari tradisional juga sering ditampilkan untuk memeriahkan suasana dan menambah kesakralan upacara. Dan yang kelima adalah penutup dan harapan. Setelah seluruh proses dilaksanakan, acara ditutup dengan harapan akan hasil panen yang baik di masa mendatang. Oke, baik, selanjutnya berkaitan dengan kesenian perkawinan adat. Jadi perkawinan adat Manggarai dimaknai sebagai ikatan suci dan sakral yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan, menambah eratnya jalinan keluarga besar, membahagiakan pria dan wanita, membentuk kekerabatan baru, terjalin kekerabatan yang lebih luas karena perkawinan dilakukan dengan suku lain. Oke, baik. Selanjutnya berkaitan dengan kesenian tarian adat. Jadi, tarian yang pertama yaitu adalah tarian Tiba Mekah. Tarian ini merupakan bagian dari tradisi tarian Tiba Mekah atau tradisi penyambutan tamu di wilayah Manggarai. Tradisi Tiba Mekah sendiri diwariskan para leluhur orang Manggarai sebagai bentuk penghormatan kepada tamu-tamu penting. Umumnya, tarian Tiba Mekah beriringan dengan tradisi ritual adat kepok yang maknanya hampir sama, yakni penyambutan khusus untuk para tamu atau pejabat penting. Oke, baik. Kedua yaitu adalah tarian caci. Caci biasanya digelar sebagai syukuran atau musim panen, akaboja, dan upacara tahun baru adat atau penti, upacara pembukaan lahan atau upacara besar lainnya, serta dipentaskan untuk menyambut tamu penting. Tarian caci dimainkan oleh dua orang laki-laki satu lawan satu dengan memukul dilakukan secara bergantian. Yang digunakan adalah larik, cambuk atau pecut, dan giling atau perisai, koret atau penanggis, dan panggal atau penutup kepala. Dan dalam permainan caci semua wajib bertelanjang dada, namun tetap mengenakan pakaian perang pelindung dan paha dan betis berupa celana panjang warna putih dan sarung songke. Sarung songke khas Manggarai.
Oke baik, jadi yang ketiga ada tarian Rangkuk Alu. Jadi tarian Rangkuk Alu ini awalnya merupakan sebuah permainan tradisional masyarakat Manggarai Flores. Jadi dalam permainan ini bambu akan disusun dan dimainkan dengan cara diayunkan seperti menjepit oleh beberapa orang pemain. Kemudian salah satu atau dua orang dari pemain akan melompat dan menghindari jepitan dari bambu ini. Dahulunya tarian ini sering ditampilkan pada saat usai panen raya dan pada saat bulan purnama. Di saat itulah para remaja berkumpul dan meramaikan acara ini. Oke baik, jadi yang ketiga ada tarian Tangkuk Alu. Kemudian yang keempat adalah tarian Danding. Jadi tarian Danding adalah tarian dan nyanyian dalam bentuk pantun dan sekelompok pria dan wanita yang saling bertanya jawab. Tari danding adalah tarian pergaulan yang sangat digemari oleh masyarakat Manggarai. Tari danding juga dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak mengitari lingkaran. Perempuan dan laki-laki bisa bergabung dalam satu lingkaran asalkan tetap menjaga sopan santun. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut Ngejang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan dan hentakan kaki dan memulai sebuah syair dengan menggunakan gemerincing. Yang berikutnya adalah tarian Dundun Dake. Jadi tarian Dundun Dake ini merupakan tarian asal Manggarai yang dilakukan oleh perempuan. Biasanya tarian ini dilakukan berkelompok pada saat upacara perkawinan dan upacara adat Congkolokap. Jadi sebuah acara peresmian rumah adat orang Manggarai. Adapun Ndu merupakan sapaan lembut untuk wanita dan Dake adalah menari lepas. Selanjutnya ada tarian tepi hoja. Jadi tarian tepi hoja terdiri dari kata tepi yang berarti memisahkan dan hoja berarti padi. Bila diterjemahkan atau secara harafiah, tarian tepi hoja ialah tarian memisahkan gabah padi. Tarian tepi hoja merupakan tarian yang berkaitan dengan pertanian. Tarian ini mengingatkan kembali generasi milenial, leluhur orang Manggarai pernah memakai doku atau nyiru sebagai bahan tepi hoja. Ciri khas pakaian adat Manggarai terletak pada penggunaan kain tenun ikat dengan motif warna dan warna yang unik. Kemudian motif-motif tersebut seringkali menggambarkan alam, hewan, atau simbol-simbol budaya masyarakat Manggarai. Jadi untuk warna-warna alami seperti merah, biru tua, hitam, dan putih mendominasi. Warna-warna tersebut memiliki makna simbolis, misalnya merah melambangkan keberanian dan semangat. Kemudian Motif pada kain tenun sangat beragam, mulai dari motif geometris hingga motif yang terinspirasi dari alam, seperti motif hewan atau tumbuhan. Setiap motif memiliki makna dan cerita tersendiri. Kemudian aksesoris seperti gelang, kalung, dan ikat kepala menambah keindahan dan kedekatan pakaian adat. Kemudian bahan aksesoris biasanya terbuat dari manik-manik, logam, atau bahan alami lainnya. Bahan baku pembuatan pakaian adat Manggarai. Jadi serat kapas diolah menjadi benang yang kemudian ditenun menjadi kain. Kain kapas seringkali menjadi dasar pembuatan jenis pakaian adat. Jadi kemudian yang kedua sutra jika memungkinkan. Meskipun tidak selalu menjadi bahan utama, sutra terkadang digunakan untuk menambah nilai estetika dan kemewahan pada pakaian adat tertentu. Kemudian benang tenun. Benang yang digunakan untuk mengirimkan kain untuk dibuat dari seri kapas dan proses pewarnaan yang menggunakan bahan alami. Kemudian hiasan tambahan. Jadi berbagai macam hiasan seperti manik-manik, kulit kerang dan logam digunakan untuk mempercantik pakaian adat. Oke baik teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan makna dari motif kain adat. Jadi ada yang namanya motif sui. Pokoknya teman-teman bisa lihat dari gambar yang sudah saya tayangkan di sini. Jadi motif yang pertama itu motif sui. Jadi sui adalah motif berupa garis-garis yang seolah memberi batas antara satu motif dengan motif lain. Motif ini menggambarkan kehidupan Manggarai yang dibatasi oleh peraturan adat yang tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kedua, motif mata manuk. Mata manuk artinya mata ayam. Jadi motif ini dikaitkan dengan Tuhan yang maha melihat. Masyarakat Manggarai meyakini kebesaran Tuhan yang mampu melihat hingga ceruk paling gelap sekalipun. Jadi perbuatan manusia tidak ada yang luput dari pengamatannya.
Oke baik, selanjutnya ada motif elang kaweng. Jadi, wela berarti bunga, sementara kaweng adalah jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat manggarai untuk mengobati luka pada hewan ternak. Jadi, welang kaweng mengandung makna bahwa kehidupan manusia yang bergantung pada alam. Kelestarian alam akan menunjang kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Kemudian ada motif wela runu. Jadi, wela runu adalah jenis tumbuhan bunga yang berukuran kecil. Jadi motif ini mengandung arti bahwa meskipun tampak tak berarti, namun setiap kehidupan di dunia ini memiliki manfaat. Tak perlu berkecil hati bila tak dianggap, sebab dalam momentum tertentu keberadaan seseorang akan memberi arti besar bagi sesama. Berikutnya ada motif entala. Entala berarti bintang. Motif ini terkait erat dengan salah satu petua menggarai purut lengkas hayang tala, yang artinya hendaknya mencapai bintang. Motif lentala bermakna hendaknya kehidupan selalu berimpas positif bagi sesama dan memberikan perubahan pada lingkungan sekitar. Kemudian ada motif ranggong. Jadi ranggong adalah laba-laba. Bagi masyarakat Manggarai, laba-laba adalah hewan yang ulet dan bekerja keras dalam hidupnya. Jadi kejujuran dalam hidup akan membuahkan hal baik, disenangi dan dimuliakan oleh orang sekitar. Selanjutnya berkaitan dengan mata pencaharian. Untuk mata pencaharian di suku kami itu cukup banyak, lumayan banyak. Ada yang punya tumbuhan coklat, kemudian ada yang punya cengkeh, kemudian kemiri, kemudian ada yang punya kopi, ada yang punya sawah, kemudian ada yang tanam sayuran, dan ada beberapa lainnya juga. Dan untuk mata pencaharian ini tergantung dari musim sendiri juga. Untuk kopi ada musimnya tersendiri, begitu juga kemiri, cengkeh, dan lain sebagainya. Oke baik, berkaitan dengan teknologi dan peralatan. Jadi ada beberapa yang digunakan oleh suku kami untuk bekerja. Jadi untuk teknologinya sendiri itu menggunakan traktor, kemudian untuk peralatannya ada yang menggunakan rotol, kemudian cangkul, kemudian tutupan kepala, topi, kemudian menggunakan sabit, dan lain sebagainya. Oke baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan dan tindakan saya yang tidak berkenan. Dan juga penjelasan saya mungkin ada yang salah. Dari hal apapun itu saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima koreksi dari kita semua. Pokoknya saya mau menyampaikan terima kasih dan selamat menikmati.